Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasuqus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji dan kebesarannya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha rahmat tak pernah pilih kasih. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha rahim tak pernah pandang sayang. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabiullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu yang semakin sempit, setengah jam di waktuku ini. Jadi semua yang disebutkan tadi, semua saya hormati dan saya sayangi. Hadirin dan hadirat doakan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini menjelang siang, kita sama-sama memperingati Maulid baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan merayakan ya, memperingati. Kenapa diperingati? Karena sifat manusia yang sering lupa. Jadi sifat manusia itu kelupa-lupaan. Makanya di setiap hari kemerdekaan diperingati setiap tahun supaya kita ingat jasa-jasa para pahlawan. Begitupun ketika seseorang berbuat baik sama kita, ya, seperti Pak Samsul Mahmud selalu kita datangi, maka harus juga ingat jasa-jasanya. Ya. Jadi semua orang yang ada di sini semuanya punya jasa masing-masing. Jadi sehingga setiap tahunnya pun kita memperingati hari kelahiran manusia yang termulia dan teragung, terpuji di bumi dan tersanjung di langit, yaitu Nabiullah Muhammad Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia kalbashar walakin kalbashar. Manusia tetapi manusia bukan manusia biasa. Jadi kalau istilahnya, kalau ada di luar batu-batuan, berkumpul batu-batu, tiba-tiba ada permata satu biji, itulah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Rasul itu luar biasa kelahirannya. Jadi menjelang lahir, Rasul itu didampingi 4 wanita mulia. Di antaranya Sayyidah Asia, istri Fir'aun yang muslimah. Kemudian ibunda Nabi Isa, Sayyidah Maryam, yang jelas 4 orang. Kulubai karena terlalu lama tadi ya. Jangan lakukan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika baginda Rasul lahir, sudah terkitab memang, sudah disunat memang. Beda dengan kita. Kalau tidak disunnaki berarti kita belum balik. Karena syarat seseorang itu bersih ketika dilahirkan umur 6 tahun atau mungkin 10 tahun. Kalau laki-laki disunat, kalau perempuan biasanya 6 bulan, 9 bulan. Jadi harus dikitan. Jadi kitan itu bagian daripada sunnah. Jadi kalau ada di sini orang belum disunat, sunnah lebih cepat. Atau ada di sini belum disunat, semua sudah ya? Alhamdulillah. Jemaah akan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu sudah disunat memang. Kemudian apa lagi yang berikutnya? Nabi sudah bersih memang nih pusatnya. Bersih memang pusatnya. Tidak dibersihkan seperti kita. Jadi kalau biasa ada orang tua-tua kita dulu, jadi ada berbagai macam itu bagaimana caranya dipergunakan itu tali pusat. Apa bahasa ari-ari ya, ari-ari. Apa bahasa Mandarinnya ari-ari? Hah? Apa? Oh, belaran. Ya. Biasanya itu macam-macam. Ada yang ditanam, ada yang digantung di atap rumah, di dalam rumah itu.
macam-macam. Ya terserah kita mau diapakan. Jadi jangan kita terlalu berlebihan dilarang dikemanakan itu hari-hari. Karena saya dulu hari-hariku menurut orang tua saya dibuangi ke laut. Jadi nania yang riwayat temuannya diajarkan sama iparnya, niatkan buang hari-harinya anakmu supaya dia pergi jauh. Ternyata betul. Saya pergi jauh sampai ke Mesir. Jadi tergantung niatan. Jadi kalau ada di sini sementara hamil, kalau mau ikuti saya, buang ke laut, niatkannya. Karena di sini saya orang hamil ya. Ada di sini orang hamil? Ada ya? Oh ada. Ya niatkan seperti itu kalau mau seperti saya. Dibuang ke tengah-tengah laut, niatkan. Ya Allah, barakan hari-hari anakku, palambai sau, belajar sampai ke luar negeri. Insya Allah barakatna, nyakannya insya Allah dia akan pergi menuntut ilmu sampai ke luar negeri. Hadirin dan hadirat doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat Islam merayakan atau memperingati kelahiran baginda Rasul adalah sebuah keniscayaan atas konsekuensi kita sebagai umat baginda Rasul Muhammad SAW, sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Cinta sama seseorang tidak membutuhkan dalil. Jadi kalau ada orang cinta sama orang tidak butuh dalil. Nah bilang orang dulu, nah bilang orang-orang sekarang, teh kucing pun rasa coklat. Nah, kalau ada sini orang jadi begitu biasanya kalau terlalu cinta sama orang. Jadi ini salah satu bukti kita bahwa kita cinta kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi jangan sampai timbul pertanyaan, jangan sampai kita mengaku cinta tapi tidak dicintai ke Nabi. Itu yang jadi masalah. Kalau bilang saya cinta Nabi, saya mau ikuti sunnah Nabi, ternyata tidak ada balasan cintanya dari baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi salah satunya bagaimana cara agar supaya diri kita ini, nafsu kita ini dicintai baginda Rasul Muhammad SAW. Yang pertama adalah meneguhkan kembali apa itu solidaritas kecintaan kita kepada Rasulullah melalui menghidupkan sunnah-sunnahnya, ya, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul Muhammad SAW. Mulai dari yang kecil-kecil saja. Apa yang terkecil? Di antaranya apa? Rasulullah SAW itu kalau ada mina dengar ada orang datang bawa undangan pernikahan, undangan akikah, undangan seperti ini, peringatan apa saja, beliau itu nomor satu datang. Coba itu, nomor satu datang. Siapapun yang mengundang, tidak pilih-pilih. Baginda Rasul seperti itu. Itu bisa kita contoh. Nomor satu datang baginda Rasul Muhammad SAW. Siapapun orangnya, baik itu pejabat, apalagi orang biasa, pasti beliau nomor satu datang di acara apa saja. Hadirin dan hadirat berkat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Sunnah-sunnahnya Nabi yang terkecil. Yang terkecil itu sunnah diantaranya Nabi itu salam itu selalu ikut salat berjamaah di masjid. Apalagi sunnah Nabi SAW, Rasulullah SAW itu tersenyum kepada seseorang, selalu tersenyum. Jadi kalau di antara kita mungkin suka orang, senangin orang murah senyum ki, picawangi tahu. Dan sangat mendalam merupa muda. Ada biasa orang itu baru dia pemuda mufana. Murah senyum ki. Kalau kita merasa senyum, banyak rezeki kita. Senangi ke orang. Apalagi kalau perempuan tersenyum sama kita, pasti senang perasaan. Ya, betul ya? Betul ya? Jadi kalau ada di sini ibu-ibu umurnya sudah 30 tahun belum dapat jodoh, murah senyum sama orang. Betul kan kayak ini? Pasti bilang orang, siapa itu perempuan bayinya mau murah senyum sekali. Ini ada anakku laki-laki saya kesini kayak cowok itu. Jadi makanya dikatakan tabassum fi wajhi akhi sedekah. Tersenyum kepada saudaramu itu sedekah. Nah, karena menyebut-nyebut dari Basnas ini ada ketua Basnas ini, wakil ketua Basnas, sedekah. Sedekah itu bisa berarti bukan berarti sedekah itu dimaknakan seperti tadi senyuman. Kalau infak berupa harta. Jadi sedekah. Jadi rajin lagi ke sedekah. Sedekah sama orang, senyuman ya.
Ada dari sini murah senyum orangnya, saya lihat sini nih. Murah senyum sekali saya lihat ya. Ya tabassum, tersenyum kepada saudara mengadakan sedekah. Senyum saja, senyum. Murah senyum Kita lihat. sama orang. Hadirin dan hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Bagaimana caranya agar supaya Rasul Muhammad SAW berbalik cinta sama kita? Banyak-banyak bersalawat. Banyak-banyak bersalawat kepada baginda Rasul SAW. Jadi tadi mengingat zakir, mengingat kepada baginda Rasul SAW. Seseorang yang selalu mengingat pasti akan diingat. Coba-coba mikir kalau ada di sini ya, umpamanya tuh sudah kenal sama orang, ini rahasia ini. Kenal sama umpamanya ada perempuan, kenal sama laki-laki atau sebaliknya laki-laki kenal sama perempuan, kebetulan belum nikah. Kalau sudah kenalan rajin-rajin sebut namanya. Mau tidur sebut namanya, mau nah ingat gitu. Nggak bisa tidur itu. Ya. Nggak bisa tidur. Kalau yang penting sudah kenalan ya, kalau belum kenalan nggak jadi. Kenalan atau dulu, mana-mana Rio ada timbal balik. Sebut-sebut namanya. Insya Allah itu yang kita suka. Tidak bisa nanti tidur sebelum nanti besok. Pikir cari. Bahaya ada di sini. Sampai ini. Lupa jodoh. Hadirin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bersalawat. Salawat apa saja? Mau salawat Nurzat, salawat Ibrahimiyah, atau salawat Bani Hashim. Salawat apa saja yang jelas intinya bersalawat. Bersalawat. Ada di antara kita umpamanya tukang kebun atau suka bernanam-nanam. Ada biasa orang kalau menanami susah tumbuh, bacakan salawat. Ya. Kalau ada di antara kita percaya ibnena, bacakan salawat. Atau sebaliknya, percaya wanena, bacakan salawat. Jadi saya sering dengan satu kisah ya. Di Mesir itu, di sini kelebihannya orang-orang Arab ya, terutama Mesir. Mesir itu pernah satu kisah saya perhatikan selama di Mesir. Di Mesir itu kalau ada orang tabrakan, pokoknya lecet-lecet mobilnya singgai, kan karena Mesir itu percaya itu Arab itu sebenarnya temperamennya, tapi kalau dia menyebut nama baginda Rasul langsung memosa. Cinta yang kita mau mandar, ya, tanpa malah kopi ya, atau pikir dendam kesumat ini kekurangan kita orang mandar ya. Jadi orang-orang Arab itu biasa saya perhatikan, kalau pamannya ada tabrakan kecil kah, lecet mobilnya turun yang ditabrak mobilnya langsung turun bilangnya, gantian aku ini, hayo ya Rubai tak kurang aja dan seterusnya. Setelah itu ada orang yang datang, sallu ala nabi, langsung berhenti, Allahumma shalli ala sayyidina, langsung berdamai. Coba itu, disitulah keberkahan salawat. Hadir mereka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya menghidupkan Nur Muhammad di dalam derita? Karena itu berasal dari Nur Muhammad ya, semua ya. Jadi bagaimana diceritakan kenapa itu kita berasal dari Nur Muhammad? Jadi kita ini berasal apa bahasa Maranya keringat itu? Keringat. Oh, sapo mas nama mas ya? Oh, mas. Saya orang Mandar Tonja tapi mohon maaf. Saya kurang bahasa Mandar. Jadi Rio mas baginda Rasul Nur Muhammad toh. Jadi kalau ada orang yang keluar keringatnya Nur Muhammad dari kepalanya, maka itu akan jadi pemimpin. Makanya ada orang jadi bupati, jadi kepala ini itu karena nurnya Muhammad, sapu emas Nabi Rasulullah Muhammad SAW, Nur Muhammad itu keluar dari kepalanya. Seseorang yang keluar dari lehernya Nur Muhammadnya atau keringat emas dan Nur Muhammad, maka dia akan jadi seorang pengusaha seperti Pak Samsul Mahmud ya. Kemudian seseorang yang Nur Muhammad ada di dadanya, sapu emas Nur Muhammad, maka dia akan jadi ulama, jadi pendeta seperti Pak Sabutin, jadi pengusaha tongi, jadi pendeta tongi. Itu karena berarti banyak di sana sapu emas Nur Muhammad di batang alamin. Masya Allah tabarakallah. Jadi itu. Jadi jemaah doakan berkah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Rahasia. Saya jasakan kepada kalian kita semua yang saya terima dari Habib Umar bin Hafiz, ya, gurunya di Mesir. Saya pernah berguru kepada beliau waktu beliau di Mesir. Jadi caranya adalah mu'majinnya tahu, beruduk ya. Beruduk semua ya kalau mau sembahyang ya. Beruduk ya. Ya, beruduk dicuci muka tak? Dicuci muka apa dibaca? Bismillahi nurullahi nurul Muhammad. Bismillah nurullahi nurul Muhammad dibaca 7 kali, tahan nafas.
Ada yang bisa? Tadi tapi tahan nafas sedikit 7 kali. Nah, cuci muka. Insya Allah aura Nur Muhammad akan hidup di dalam diri kita. Bukan hanya itu, wajah kita akan bercahaya. Mau tiapan na malo temu mau amal kang ri malo to na kita tahu. Mamimis na kita tahu. Makanya ada istilah itu orang hitam manis ya. Hitam tapi manis. Nah, kemudian apa? Aura pengasihan akan hidup di dalam wajah kita. Aura pengasihan, kewibawaan. Mana kita tahu, macam coba tuh padahal belum kenal langsung suka ke orang, senangi ke orang. Itu karena hidup aura Nur Muhammad di dalam dirinya. Apalagi kerejekian, pokoknya enggak nana niat kita akan dihidupkan oleh nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bacanya ya, Bismillahirrahmanirrahim, nurullahi nurun Muhammad. Jangan belakang berkah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bacaan untuk Ismul Azam. Jadi itu baca toe malah menjadi Ismul Azam. Ada yang tahu apa itu Ismul Azam? Ada yang tahu? Sanga agun nakumullah Subhanahu wa taala. Ada yang biasa berdoa langsung terkabul. Itu karena ada Ismul Azam dalam dirinya. Nah, isai sangat rahasia nakumullah Subhanahu wa taala. Sehingga baru berdoa terkabul nih. Ya, baru doa langsung terkabul. Gimana melakukan berdoa Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dibaca? Kalau berdoa yang asal berdoa. Ya. Yang asal berdoa. Jadi pertama itu ketika berdoa, baca pujian kepada Allah, salawat kepada baginda Rasul, kemudian diisi dengan pujian Ismul Azam. Apa itu Ismul Azamnya? Allahu nurun Muhammad. Itu yang dibaca. Allahu nurun Muhammad. Jadi kalau tiba-tiba besok berdoa mengikuti dihafal Pak doa Ismul Azam apabila apa tunjuk tadi mustaso. Saya baca ini tidak tunjuk terkabul doaku. Tidak langsung sabar ki. Ya. sabar ki CPI ya. Jauh itu tidak kemana CPI. Ya itu ya. Pokoknya itu intinya. Itu tadi. Jangan melakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya supaya mahabbah Rasul kepada kita terpantul kepada diri kita? Apa itu? Hendaknya kita meneguhkan kembali kecintaan kepada pewaris-pewarisnya. Warasan. Siapa pewaris baginda Rasulullah SAW? Para ulama. Para ulama kita. Makanya dikatakan wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewarisnya Nabi. Ulama yang mana dulu? Ulama yang tidak mengharam-haramkan maulid. Ulama yang tidak membid'ah-bid'ahkan barasanji. Karena ada itu biasa orang banyak sekali bid'ahnya. Diinjak celana tak bid'ah. Apalagi? Nah, pokoknya banyak. Pokoknya kita tahu sendiri bagaimana orang-orang seperti itu. Enggak ada serak suruh anunnau, kaplinnau. Jadi jangan melakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa innal ulama waratul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirham. Jadi para ulama itu, para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Tidak mewariskan harta benda. Wa innama warasul ilma. Sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Ilmu lahir dan ilmu batin. Ilmu lahir adalah ilmu syariat yang kita pelajari, bagaimana cara membatalkan wudu, bagaimana cara berhubungan, bermuamalah dan seterusnya, itu ilmu syariat. Ilmu batin yang mana? Bagaimana cara hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi damai, hati kita menjadi tentram, biar tidak ada uang tenang tuh dirasa. Karena ada itu orang kalau tidak ada uangnya tidak tenangi. Ya, itu kita mau ada tidak ada uang sama. Apalagi kalau ada uang, ya, karena ada biasa orang mau dan duit nak kentara sekali. Tapi kalau banyak uangnya, masya Allah, tabarakallah, tidak injak masjid. Jangan melakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya seperti bagaimana caranya? Yang cara batin sebentar malam deh. Nah, sebentar malam ya, ada safari dakwah di sosok. Ikut kita. Safari dakwah di sosok. Bagaimana cara kita tenang batin tak? Di mana? Roh uang ya.
Sedih. Sayang ya. Oh, rohang ngomong. Sayang segini banget hari ini. Tanya Miki Sadli, gimana itu rohang? Saya tidak tahu. Dakwah gitu. Sebentar malam, setelah saat. Bagaimana cara kalbu kita bersih, pikiran kita jernih, hati kita tenang? Pasti orang-orang cari ketenangan sebenarnya. Ketenangan itu bukan didapatkan ketika kita di klub malam, ketika kerja pergi ramai, sorak-sorak, karo-karo, bukan ketenangan itu. Ketenangan itu ketika kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ketenangan. Di zaman belakang berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikuti ulama. Sekali lagi, mencoy itu di ulama. Ulama yang mana? Sekali lagi saya katakan, ulama yang tidak mengharam-haramkan, membidah-bidahkan. Hadirin dan hadirin belakang berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contoh ihtiram kita, adab kita, akhlak kita kepada para ulama? Di antaranya apa? Seumpamanya tiba-tiba besok-besok ada di antara kita mau beli rumah baru, umpamanya dibaca-bacai rumah baru dipindah, baca barasanji lagi lengkap lagi. Kemudian kendaraan baru atau motor bekas, motor baru biasanya itu dipuliwai, sangat mandar deh, puliwai ya. Iya makanya, Pak. Ya dipuliwai atau syukuran atau acara akikah, dipanggil mipua imam beserta perangkat-perangkatnya, baca barasanji atau baca salawat dan seterusnya. Tiba-tiba dibacakan mibara sanji wa imam apabila mikisang anu dan rumah mau ustaz saya jemput kita pede deh karena mobilnya bapak lagi baru sudah dicuci. Coba bisa, itu saya giring bisa baru sudah dicuci dan pas jemput pede kan kasihan orang ngomong. Kenapa itu seperti itu Kio? Ya harus menghargai mereka. Yang Ki bilang pejabat sekalinya pejabat deh kalamanya pergi rentalkan mobil Alphard, rentalkan Fortuner kalau tidak ada mobilnya, potongkan kambing dan seterusnya. Sekalinya ulama yang datang, para yang mendoakan kita, ya, penjemput PT-PT, datang yang bisa membaca barasanjit dan seterusnya. Atirallahumma qabra'ul karim biar pensyadin min salati dan seterusnya. Selesai itu ada mi sokol barakah bilang orang barakah. Semoga kita diberkahi semua, itu maknanya sebenarnya. Sehingga kenapa itu timbul pertanyaan kenapa itu harus pohon pisang yang jadian itu simbol di khususnya di Sulawesi. Mau kita tahu salah satunya apa? Kalau pohon kelapa tidak bisa dicuci itu dicuci itu bambu. Makanya simbolnya itu pohon pisang. Kemudian kenapa pohon pisang? Karena pohon pisang itu lurus, tegak lurus sih. Tidak ada itu pohon pisang bengkok. Pernah ada pohon pisang bengkok? Tidak pernah ada kan? Lurus terus. Itu bermakna supaya kita semua orangnya terpetunjuk, diberikan jalan yang lurus. Ya ada simbol rahasia itu orang pendeta tak dulu mengapa menyimpulkan pohon pisang? Mengapa ada apa namanya lagi pisang? Kenapa pisang? Pisang itu bisa semua dimanfaatkan. Mau dilukanjoroi malatoi, mau dilukasatai malatoi, mau loka pepek malatoi, lokayano malatoi. Saya lihat tidak ada lokayano ini ya. Padahal lokayano itu kesukaan saya. Apalagi kalau ada gula merahnya. Jadi semua bisa dimanfaatkan. Coba itu borongko malatoi. Jadi mulai dari mentah sampai masak sampai bonyo sekalipun bisa dimakan. Coba itu. Sebelum jadi pisang, apa sangana mau? Sebelum jadi pisang, apa? Puso. Bisa dibikin sayur. Apa namanya? Sayur apa namanya kalau puso itu? Sayur tatu. Luar biasa. Itu simbolnya, filsafatnya supaya kita bisa memberikan manfaat seperti pisang ini, seperti pohon pisang ini, mulai dari akarnya sampai ujungnya, batangnya, memberikan manfaat. Apalagi contohnya biasa kalau orang meninggal pakai batang pisang, betul? Pakai batang pisang, bukan itu batang pohon kelapa. Coba itu manfaatnya. Bisa dikasih makan sapi. Pokoknya bermanfaat semua. Jadi filosofi rahasianya ini pohon pisang ini supaya kita juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Makanya dikatakan khairun nas anfa'ul nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi harus kita semua memberikan manfaat. Ya. Seperti Syafi'i memberikan manfaat bagi orang lain. Sadli memberikan manfaat. Semua ini Pak Hadar memberikan manfaat. Semua kita di sini memberikan manfaat minimal untuk keluarganya. Jadi itu. Jadi hati-hati kembali kepada tadi ya, barasanji tiba-tiba barasanji toh dipanggil ada yang barakah.
Biasanya itu kalau kombi pulang orang dikasih amplop ya, ada amplopnya ya, ada amplopnya. Pulang ke rumahnya masing-masing sudah keringatan mungkin pulang makan tomi apa seperti ini. Pulang ke rumahnya penasaran istrinya, ya. Mohon maaf ya penasaran beda. Tapi bilang dia mandi amplop nak, terus ya. Kebetulan biasanya buat tomi tak pernah buka 5.000 isinya. Subhanallah. 5.000 isinya. Ada pernah itu apa? Saya banyak orang gitu, nah, itu bermakna kita tidak menghargai ulama. Sekalinya acara-acara hiburan ini nelongi caya-caya. Biar 2 juta sampai 3 juta bayar pulang enggak dapat oleh-oleh. Allahu Akbar. Padahal itu hanya mengeraskan hiburan yang mengeraskan hati. Bikin nanti saya ngomong sebentar nanti. Kasihan orang. Nah, itu salah satu kita tidak menghargai makanan buat apa makanan ini. Jadi kalau mau itu mabaraka rio nu kaput tahu hargai ulama. Tidak perlu dibilang kita harus menghargai ulama seperti apa, tidak ji. Mereka itu butuh dihargai dengan takzim sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hargai mereka. Umpamanya tiba-tiba kita lewat, kita sudah jadi pejabat, naik mobil Fortuner umpamanya, tiba-tiba guru mengaji tak lewat, landuri masa pedai, muitai, muisai muak gurumu, buai kacamu, ambil salam atau kalau perlu turun sujud cium tangannya. Barat kario, bukan Mario mulai dari kita kecil diajarkan mengenal Al-Quran sampai desain baca Al-Quran. Jadi begitu sekarang. Jadi jangan sampai hilang itu budaya tabe di antara kita. Jadi sekarang saya lihat ini anak-anak kita sekarang kalau di kampung ini cara tidak di kota-kota itu budaya tabe mulai hilang. Jangan dihilangkan itu budaya kita. Makanya ada istilah Islam Nusantara. Iyo masuk nao. Kalau di Arab terus terang di Arab itu tidak ada budaya cium tangan di Nusantara ji. Makanya heran itu orang Arab kok dicium tangannya. Khususnya di Arab Saudi ya. Tidak ada seperti itu. Anu cipiki yang ada. Kalau guru dengan murid tidak ada istilah cium tangan. Tidak ada. Jadi 2 itu cium tangan ya. Dalam istilah cium tangan itu ada 2. Cium tangan yang seperti ini itu menandakan penghormatan kepada orang tua atau yang disegani atau dan sebagainya. Kalau kepada ulama, orang yang kita kenal mereka adalah penyebar seorang yang dikenal ulama, itu kalau mau mendapatkan berkat cium ini kan. Caranya cium itu seperti ini. Ini aja. Ini. Bukan begini. Nah, itu ya tuh biasa kita saya terutama perempuan itu kalau cium tangannya orang tua begini. Subhanallah. Harus begini. Seperti ini. Nah, kalau mendapatkan berkat seperti ini. 1, 2. Nah, yang berkatnya. Jadi jangan mendapatkan berkat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi hendaknya kita ihtiram, takzim kepada para ulama-ulama kita. Karena jauh rio bala, mengapa jauh rio bala di suatu kampung? Karena ada ulama di dalam, ulama yang sering mendoakan dan orang-orang di sekitarnya pun menghargai mereka. Nah, sehingga rio kampung mak barakah. Jangan melakukan berkat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi bagaimana cara menghargai ulama kita? Kalau ada ulama kita sudah wafat, sering-sering ziarahi. Ya, kalau mau dijauhkan bala, umpamanya ada ulama seperti Imam Lapeo, kalau umpamanya landu lewat usahakan masuk ke dalam minimal bacakan Al-Fatihah. Kalau umpamanya kita kenal ada lagi seorang ulama penyebar Islam di pulau mana ini, Pulau Batoa, Syekh bin Ma'ruf Abdurrahim Kamaluddin, datang di sana ziarahi minimal sekali setahun supaya mendapat toki barakah dari walinakumullah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu tidak mati, mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sekali lagi hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman dilakukan berkat Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat jam dulu, nggak ada jam sudah. Ya, setengah jam nih, 3 menit lagi. Jadi sebagai kesimpulan, hendaknya kita kalau mau hidup Nur Muhammad di dalam derita, jalankan sunnahnya yang kecil-kecil saja.
umpamanya bersiwak. Kemudian yang kedua banyak bersalawat. Salawat apa saja, yang penting istiqamah ki. Mau salat naria, salawat sirria, salawat ibrahimiyah, atau salawat Jibril alaihissalam, sallallahu alaihi Muhammad, dan seterusnya. Yang penting istiqamah ki, minimal 100 kali setiap hari ya, minimal 100 kali setiap hari. Kemudian yang ketiga adalah menghargai ulama-ulama sebagai pewaris para nabi. Jemaah melakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa hadir di masjid ini untuk sama-sama mengenang kembali, memperingati hari kelahiran baginda Rasul Muhammad SAW. Yakin ki, semua yang hadir di sini, insya Allah yang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mau mati dipanjangkan usianya Allah Subhanahu wa taala. Yang sempit rezekinya dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat jodoh disegera dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum makan sebentar akan makan bersama kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Minallah musta'an wal istiqlal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan bersama Ibu Maulid yang disampaikan oleh Anggota Ustaz Haji Adi Fadli Sumajo yang CPD.